Kristi. Kristus telah bangkit. Benar, dia telah bangkit. Baik, Bapak Ibu, pembelajaran kita dari perumpamaan yang dalam Injil Matius telah selesai beberapa waktu yang lalu. Kita akan sekarang belajar perumpamaan yang sama tapi yang ada di dalam Injil Markus. Kita baca dari Markus pasal yang keempat. Karena Markus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20 itu merupakan paralel dari perumpamaan yang sama yang ada dalam Matius 13 ayat 1 sampai 23. Jadi makna pengajarannya sama dengan yang di sana yang telah kita pelajari yang lalu. Terus perumpamaan tentang pelita dan tentang ukuran dari Markus 21 sampai 25 itu juga ada paralelnya dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 16 sampai 18. Nanti kita pelajari ketika kita belajar tentang perumpamaan di dalam Injil Lukas. Yang khas dari Injil Markus pada saat ini adalah perumpamaan tentang benih yang tumbuh yang terdapat dalam Markus 4 ayat 26 sampai 29. Perumpamaan ini tidak ada paralelnya baik di dalam Injil Matius maupun di dalam Injil Lukas. Ya, hanya khas Injil Markus ini. Coba kita baca isinya. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu akan segera menyabit, sebab musim menuai telah tiba. Terima kasih. Perumpamaan ini masih tentang kerajaan Allah. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Dan sudah saya jelaskan berkali-kali, ketika dalam perumpamaan berbicara tentang kerajaan Allah, ini tidak berbicara kerajaan secara fisik. Bukan pula tentang kerajaan 1000 tahun. Ya. Bukan pula tentang kerajaan yang ada di dunia ini. Ini adalah perumpamaan tentang pemerintahan Allah di dalam hati manusia beriman oleh Roh Kudus. Melalui energinya yang bekerja dalam diri kita. Kita baca di dalam Lukas pasal yang ke-17 ayat 20 sampai 21. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Dan kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Jadi ini bukan merupakan suatu pemerintahan politik ya. Bukan di Yerusalem, bukan di Roma, bukan di Konstantinopel, bukan dimanapun. Ya, terus? Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat ia ada di sini, atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Nah, sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Dalam bahasa aslinya itu I vasiliatu theu entos imon estin. Lihatlah, kerajaan Allah itu berada di dalam kamu. Ya, tidak mungkinlah ini berbentuk fisik kalau ada di dalam diri manusia. Ini adalah kerajaan rohani. Allah yang memerintah di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Dikatakan di sini, dan sekala beginilah hal kerajaan Allah itu seumpama, ya, karena kerajaan Allah itu tidak dapat dibayangkan, maka hanya dikatakan dengan perumpamaan. Oleh karena itu ketika Kristus mengajar kita kerajaan Allah, diajarkannya karena itu kerajaan Allah itu sesuatu yang di luar nalar manusia,
yang di luar pengetahuan manusia, yang di luar pengalaman manusia, maka kerajaan Allah itu dikatakan seumpama. Coba kita kembali Markus pasal yang ke-4 ayat 26 tadi. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menabur benih di tanah. Seumpama orang yang menabur benih. Jadi kerajaan Allah itu hanya bisa diumpamakan. Ya sama seperti yang saya berikan contoh waktu itu. Kalau orang tidak pernah ke Amerika, orang itu tinggal di desa, di hutan. Orang miskin, tidak pernah kemana-mana, tinggalnya di hutan. Mau diberitahu Amerika ya gimana, nggak bisa. Bisanya hanya dengan perumpamaan. Oh kayak gini loh, kayak gini loh, kayak gini loh. Demikian juga dengan kerajaan Allah itu, karena orang belum pernah ke sana, tidak pernah melihat, belum pernah mengalami. Ya, bisanya hanya dengan perumpamaan. Seumpama. Kerajaan Allah itu seumpama. Seumpama apa di sini? Seumpama orang yang menaburkan benih. Nah, orang ini siapa? Kalau dalam perumpamaan-perumpamaan yang lalu, orang ini menunjuk kepada Kristus. Tapi ini tidak mungkin Kristus, karena dikatakan ayat yang ke-27 itu, coba baca. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mulai tunas, dan tunas itu makin tinggi. Ya, dikatakan pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Kalau itu Kristus, tidak mungkin dia tidur dan bangun. Terutama Kristus yang sekarang berada di kerajaan Allah. Sebab dalam keberadaan ilahinya, Allah itu tidak tidur, tidak lelah, tidak bangun. Coba kita baca di dalam Mazmur pasal yang ke-121 ayat 4 dan 5. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Ya, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Terus? Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kanan. Oke. Jadi dia selalu menjaga, dia tahu apapun yang terjadi. Allah Maha tahu, dia tidak pernah lelah, dia tidak pernah tidur. Bahkan ketika dalam kitab Kejadian dikatakan Allah itu beristirahat dari tempat penciptaan, bukan karena dia lelah. Beristirahat artinya bahwa penciptaan itu sudah selesai. Apa yang perlu diciptakan sudah selesai. Jadi ini tidak berarti Allah itu berhenti, tidak melakukan aktivitas apa-apa, aktivitas ilahi apa-apa. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-17. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Betul kan? Jadi kita dikatakan Allah itu beristirahat dari karyanya, bukan berarti dia itu lelah. Dia tidak memerlukan istirahat. Dia beristirahat dalam pengertian karya penciptaan yang perlu diciptakan sudah selesai. Tetapi sekarang karya selanjutnya adalah karya pemeliharaan, karya penyelenggaraan. Dan itu menjaga kehidupan dalam alam ini, ya mengatur semuanya. Disitulah Allah itu tetap bekerja. Ya. Jadi jangan keliru, ada orang yang menafsirkan, oh kalau begitu Allah itu capek, Allahnya orang Kristen itu capek, bisa tidur, bisa istirahat. Itu orang tidak mengerti kitab suci yang ngomong begitu itu. Allah tidak pernah istirahat. Nah, demikianlah juga kalau begitu di dalam perumpamaan ini, kalau dikatakan yang menabur itu tidur malamnya, siang harinya ya bangun, pastilah yang dimaksud penabur di sini bukan Kristus. Sebagaimana di perumpamaan-perumpamaan yang kita baca di dalam Injil Matius, ya itu Kristus yang menabur. Di sini bukan. Di sini menunjuk siapa saja manusia yang secara sengaja menaburkan benih di dalam dirinya atau menaburkan benih keluar. Nah, benih itu apa? Ya, benih itu adalah sabda. Dan sabda, awalnya sabda,
Setelah itu diterima, di dalam dia sabda itu ditanamkan oleh Roh Kudus, jadilah yang tinggal di dalam diri manusia itu adalah benih ilahi. Benihnya Allah yang tinggal dalam manusia. Yang kita terima ketika telah kita dibaptiskan, kita menyatu dengan Kristus, kita menerima benih ilahi di dalam diri kita. Kita baca dari 1 Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-9. Setiap orang yang lahir dari Allah. Setiap orang yang lahir dari Allah. Kapan kita lahir dari Allah? Ketika kita disatukan dengan kematian dan kebangkitan Kristus pada waktu kita dibaptiskan. Terus? Tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada dalam dia. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Jadi dengan kita percaya kepada Kristus, kita menyatu dengan dia, kita menaburkan benih di dalam diri kita. Yaitu benih ilahi. Oleh karena itu dikatakan di dalam Yakobus pasal 1 yang ke-21. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Firman yang tertanam itu, yaitu firman yang kita terima dan akhirnya ditanamkannya oleh kuasa Roh Kudus menjadi energi ilahi, menjadi benih ilahi tadi. Tertanam dalam hati, akhirnya berkuasa menyelamatkan jiwa kita karena energi ini bertumbuh di dalam kita. Itulah sebabnya kembali kepada Markus tadi. Coba kita baca juga di dalam 1 Petrus. Coba. 1 Petrus 1 ayat 23, tolong bacakan. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Firman itu setelah kita terima, dan akhirnya kita dibaptiskan, kita taat pada firman itu. Kita disatukan dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Di situ kita mengalami lahir oleh air dan roh, air baptisan dan Roh Kudus yang bekerja dalam kita. Di situ benih itu tinggal dalam kita. Oleh karena itu keselamatan itu bukan langsung bahwa semuanya sudah kita terima. Enggak. Masih berwujud benih. Oleh karena itu perlu bertumbuh. Ada yang mengatakan, ya sudah sekali selamat tetap selamat. Berarti ada seolah-olah kayak kita menerima keselamatan sudah jadi semua. Enggak. Keselamatan itu mengalami proses di dalam penerapannya dalam diri kita. Tapi kalau landasan keselamatan itu sendiri sekali jadi ketika Kristus mati di atas salib, dia sudah menyatakan keselamatan itu. Tapi penerapannya pada kita ini yang mengalami proses. Proses apa? Proses mengejarkan keselamatan itu dalam diri kita. Menerapkan apa yang keselamatan yang sudah sekali dan untuk selamanya dilakukan Kristus di atas salib itu di dalam diri kita. Coba kita baca di dalam Filipi 2 ayat 12 itu. Hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatan. Tetaplah kerjakan keselamatan. Kerjakan dalam arti apa? Dalam arti menerapkan keselamatan yang sudah ada itu dalam diri kita. Saudara-saudara yang kekasih, kamu sedang saya taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatan. Jadi ada proses dalam diri kita. Proses ketaatan, proses mengikuti jalan Kristus, dan semuanya itu ya. Coba kita baca di dalam Ibrani 5 ayat 9. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya. Kapan dia mencapai kesempurnaannya? Sesudah dia disalibkan, dia mati dikuburkan, dia bangkit, lalu dia naik ke surga. Itulah kesempurnaan yang telah dicapai bagi keselamatan manusia. Terus? Ia menjadi pokok keselamatan. Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi. Bagi? Semua orang yang taat kepadanya. Nah, semua orang yang taat kepadanya. Jadi ketaatan itu adalah suatu proses. Proses perjalanan kita hidup dengan Kristus terus-menerus. Ya. Nah, itulah benih yang ditanamkan di dalam diri kita itu. Coba kita kembali kepada Markus pasal yang ke-4 tadi. Ya. Beginilah hal kerajaan Allah itu, semua orang yang menaburkan benih di tanah. Ya, tanah itu hati kita kan. Lalu pada malam hari ia tidur,
dan pada siang hari ia bangun. Artinya setelah menerima itu, ya kita melakukan aktivitas kehidupan sebagai manusia biasa, ya bangun, tidur, bekerja, dan semuanya. Dan kita bukan yang menumbuhkan benih tadi. Karena dikatakan, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Jadi bertumbuhnya kehidupan ilahi di dalam kita. Bertumbuhnya benih yang kita tanam di dalam, yang telah tertanamkan di dalam kita itu. Bukan karena usaha kita, tetapi oleh kuasa Allah yang bekerja di dalam kita. Coba kita baca lagi di dalam Filipi pasal 2 ayat 12 dan 13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Oke, tetaplah kerjakan keselamatanmu dalam arti kita harus berpartisipasi dengan doa, dengan puasa, dengan mengalahkan hawa nafsu daging kita, dengan mempraktekkan cinta kasih, ya. Dengan belajar firman, itulah caranya kita mengerjakan keselamatan. Terus dengan kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Dia diingatkan orang Filipi, jangan kamu lakukan itu hanya karena ada aku. Jangan kamu lakukan itu demi untuk menyenangkan aku sebagai gurumu. Tetapi lakukan itu demi kepentinganmu sendiri di dalam hubunganmu dengan Allah. Ya. Ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan. Nah, meskipun kita harus mengerjakan, tetapi pada akhirnya yang mengerjakan di dalam kita itu adalah Allah. Baik di dalam kemauan kita untuk melakukan itu, untuk mentaati itu, maupun dalam melakukan pekerjaan itu. Itu Allah, ada kuasa yang bekerja di dalam kita. Sehingga jikalau kita taat dalam hidup doa kita, taat di dalam kekudusan kita, taat di dalam ketaatan kita, secara pelan-pelan sifat-sifat lama yang kita milih itu akan hilang. Secara pelan-pelan sifat-sifat hawa nafsu yang menguasai kita itu akan tercabut dalam diri kita. Dan akan tumbuh benih tadi menjadi tunas. Coba kita baca Markus pasal 4 ini. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun dan benih itu mengeluarkan tunas. Dari benih jadi tunas. Dalam kehidupan rohani juga begitu. Tujuannya benih itu ditanamkan dalam diri kita oleh iman yang kita terima melalui sakramen baptisan. Adalah untuk menjadi benih, menjadi apa? Menjadi bulir. Menjadi buah yang ranum. Kalau itu benih jagung, yang menjadi jagung. Tetapi karena ini benih ilahi yang ditanamkan dalam kita, kalau itu tumbuh, yang dimaksudkan tujuannya adalah supaya kita ambil bagian dalam sifat-sifat ilahi. Sebagaimana yang dikatakan di dalam 2 Petrus pasal yang 1 ayat yang 4. Dengan jalan itu, ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Itu tujuannya. Jadi keselamatan dalam ajaran iman Kristen Rasuliah itu bukan sekedar masuk surga. Tetapi ikut ambil bagian dalam kodrat ilahi menjadi mulia seperti yang ilahi itu sendiri di dalam Kristus. Bukan pula masuk ke surga dengan harapan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan duniawi di sana, umpamanya kawin-mawin. Di alam sana sudah tidak ada kawin-mawin lagi. Sebab kita tidak lagi dikuasai oleh hawa nafsu daging.
Yang menguasai kita adalah kodrat ilahi, energi ilahi yang bekerja di dalam kita itu. Makanya tujuannya adalah mengambil kodrat ilahi, bukan untuk menikmati keinginan-keinginan jasmani di sana. Perkawinan, hubungan jasmani, tidak ada di sana. Karena nanti di sana kita baca dalam Matius pasal yang kedua-dua ayat 30. Karena pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan. Oh, pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan. Nah, oleh karena itu, kalau ada agama lain mengatakan nanti kita ada puluhan bidadari diberikan pada kita, berarti kita masih dikuasai oleh hawa nafsu. Kalau kita dikuasai oleh hawa nafsu, berarti kita tidak menjadi seperti Allah. Sebab Allah itu mengendai kita itu kudus, bagaimana dia itu kudus. Kalau di dunia saja kita diperintahkan menjadi kudus, apalagi di sana. Coba kita baca dalam 1 Petrus pasal 1, ayat 15-16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti dia yang kudus. Ya, hendaklah kamu kudus, sama seperti dia yang kudus. Nah, kalau di dunia saja kita diperintahkan untuk menjadi kudus, masa di sana kita disediakan sesuatu yang justru memuaskan hawa nafsu? Itu tidak masuk akal gitu loh. Dan tujuan kekudusan itu adalah kita baca dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 14. Ibrani pasal yang ke-12 ayatnya yang 14. Berusahalah hidup damai sejahtera, damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan. Kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat. Nah, tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Allah. Padahal tujuan akhir keselamatan itu menyatu dengan Allah. Kalau tanpa kekudusan itu tidak melihat Allah saja tidak bisa, apalagi menyatu. Lah mana mungkin Allah yang menghendaki kita kudus dan menyatu dengan dirinya yang kudus itu, lalu menyediakan bidadari 72 entah berapa itu di sana. Perempuannya dijadikan apa? Bidadara. Berapa? Sungguh tidak masuk akal. Kita justru dibebaskan dari ikatan hawa nafsu. Dari kelekatan kepada hawa nafsu daging. Makanya kita kembali baca dalam Matius 20, 22, 30. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan. Orang tidak kawin dan tidak dikawinkan. Terus? Melainkan hidup seperti malaikat. Hidup seperti malaikat. Jadi nggak butuh makan. Malaikat tidak makan. Dia ditopang oleh energi ilahi hidupnya itu. Jadi nggak ada makanan fisik. Makanya di sana tidak ada hubungan badani, tidak pula ada makanan-makanan katanya ada kalau di sana apa yang kamu inginkan akan tersedia, bikin sate, satenya tiba-tiba datang di depanmu. Ingin buah, wah enak buahnya tiba-tiba depan. Itu nggak ada di dalam ajaran Injil itu nggak ada begitu. Kita baca di dalam Roma pasal 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Begitu? Jadi kita betul-betul dilepaskan daripada kelekatan pada yang duniawi, kita menjadi seperti Allah, kita hidup seperti malaikat. Itulah tujuan dari keselamatan itu. Makanya yang ditanamkan adalah benih ilahi di dalam diri kita. Ya, makanya dikatakan di dalam ayat ini kembali kepada Markus 4 itu, ya. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya? Tidak diketahui orang itu. Perkembangan rohani ini akan terjadi sedemikian rupa yang di luar ekspektasi kita.
di luar harapan kita. Kita menghidupinya saja. Waktu puasa kita puasa, waktu kita bersedekah mempraktekkan cinta kasih kita lakukan tanpa mengharapkan apa-apa. Oleh karena itu, kalau kita melakukan kebaikan, bukan pahala yang kita nanti. Oh, nanti dapat pahala ini. Oh, nanti dapat pahala itu. Bukan. Iman Kristen tidak menanti-nantikan pahala, sebab pahalanya itu wujudnya kasih karunia yang sudah diberikan secara utuh pada waktu firman Allah menjadi manusia, mati disalibkan bagi dosa-dosa kita, dikuburkan mengalahkan kuasa kegelapan, bangkit mengalahkan kematian. Itu pahala paling besar. Dan jikalau kita menyatu kepada Kristus ini, kita mendapatkan dampak daripada penebusannya ini. Oleh karena itu, iman Kristen tidak pernah berbicara tentang pahala. Dan kalau dia melakukan, dia puasa, dia sembahyang, dia itu bukan pahala yang dicari. Tapi pertumbuhan benih ini loh. Supaya makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Ada harapan, tapi yang dicari bukan pahala. Yang dicari adalah kekudusan untuk dapat melihat Allah. Nah, di dalam tradisi spiritual ortodoks, perkembangan kerohanian seseorang, perkembangan dalam rahmat itu, mengalami tahap-tahap. Tahap pertama disebut sebagai tahap katarsis. Katarsis itu artinya pembersihan. Pembersihan apa? Pembersihan batin. Nah, pembersihan batin itu dimulai dengan pertobatan. Pertobatan itu artinya membelakangi yang lama, mengejar yang baru. Membelakangi yang daging, membuang yang daging, kehidupan dosa, menyalibkannya untuk mencari kekudusan Allah. Nah, inilah katarsis. Dalam iman ortodoks, keselamatan itu bukan yang sekedar ya udah Allah telah mentakdirkan kita selamat, bukan gitu. Keselamatan itu adalah relasi dengan Kristus yang telah mengalahkan kematian, dosa, dan iblis. Dan kita menyatu di situ, sehingga kita mendapatkan pengudusan darinya. Maka awalnya adalah katarsis. Pembersihan batin, menyapih kehendak ini dari keterikatan dengan hawa nafsu, dari keterikatan dengan yang daging, dari keterikatan dengan yang duniawi. Keterikatan yang duniawi itu adalah kalau kita terpukau dengan yang duniawi, dengan kekayaan, dengan apa, itu adalah racun yang mematikan secara rohani bagi kita. Makanya pertama pertobatan yang harus dilakukan. Makanya Kristus mengatakan di dalam Matius pasal 4 ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Okay. Bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Lalu, setelah dia bertobat, orang ini, dia harus rela memikul salibnya. Kita baca dalam Markus pasal yang 8, ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-36. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Ya, ini harus menyangkal dirinya itu gimana? Ya, mengatakan tidak pada hawa nafsu. Ya, hawa nafsu itu macam-macam, bukan hanya masalah seks saja ya. Hawa nafsu keserakan, hawa nafsu ingin kekuasaan, hawa nafsu ingin macam-macam hawa nafsu itu. Oleh karena itu, di dalam khasanah rohani ortodoks dikatakan, kerendahan hati itu adalah ibu
daripada segala kebajikan. Sumbernya dari kerendahan hati. Rela dibentuk dan tidak menginginkan untuk memenuhi keinginan apa saja yang bersifat negatif di dalam jiwa kita. Maka setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Nah, oleh karena itu dalam gereja ortodoks diberi sarana. Apa sarananya? Puasa. Puasa itu adalah sarana menyangkal diri melalui yang fisik. Sebab apa? Sebab hawa nafsu itu nanti beroperasinya melalui yang fisik, melalui mata, melalui telinga, melalui alat kelamin, melalui macam-macam. Maka yang harus dilawan juga, yang fisik juga. Kita baca 1 Korintus pasal 9 ayat 27. Tetapi mulai 26 lah. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Nah, dia mengumpamakan dirinya sebagai seorang atlet. Bukan asal lari, tapi larinya ada tujuan. Apa yang dituju? Kekudusan itu. Terus? Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan. Iya, kalau sembarangan dipukul terus hasilnya apa? Tidak ada. Terus? Berarti kalau gitu lari dan meninju, ini adalah merupakan suatu latihan. Diri kita harus dilatih untuk itu, seperti seorang atlet. 1 Timotius 4 ayat yang ke-7. Tetapi jauhilah takhayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Nah, latihlah. Dalam bahasa aslinya gimnase. Dari kata itulah kita mendapatkan kata gimnasium, itu tempat olahraga. Berlatihlah seperti orang melatih olahraga. Latihlah dirimu beribadah. Kata beribadah ini seharusnya diterjemahkan sebagai kesalehan. Melatih kesalehan. Melalui puasa, melalui doa, melalui perendahan diri, melalui melawan kehendak daging. Nah, sulitnya jadi orang Kristen di situ. Kalau kita memang ingin mendapatkan kekudusan, sebab kekudusan tidak bisa jalan begitu saja tanpa ada latihan. Tanpa ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya. Iya, kalau latihan badani ya sudah, kalau kita umur 60 lebih, terus apa? Olahraga. Jadi binaragawan. Sudah tidak ada gunanya. Jadi batasnya latihan badan ini terbatas. Terus? Tetapi ibadah itu kesalehan itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Kalau kesalehan. Maka kesalehan itu harus dilatih seperti yang dikatakan dalam ayat 7 itu. Ya sudah, saya sekali selamat tetap selamat, biarpun saya hidup seperti apa. Ya kamu celaka nanti. Tidak ada ajaran kitab suci seperti itu. Selamat iya, tapi keselamatan itu harus bertumbuh, karena itu masih berwujud benih. Keselamatan itu mencapai puncaknya nanti di akhir zaman, belum sekarang. Wujudnya keselamatan itu apa? Kita lepas dari kematian melalui kebangkitan. Kita lepas dari kelapuan dan kebinasaan. Nah, kita kan belum lepas dari semuanya itu. Kita baru mendapatkan benihnya dalam diri kita. Coba kita baca dari 1 Petrus 1 ayat 5. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, terus? Karena imanmu. Karena imanmu, terus? Sementara kamu menantikan keselamatan. Sementara kamu menantikan keselamatan. Jadi keselamatan itu masih dinantikan. Iya, kita sudah dalam lingkup keselamatan, tapi keselamatan dalam arti hasil puncaknya di mana kita akan diubahkan menjadi seperti Kristus. Ya belum sekarang, ya nanti. Terus kan? Keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Nah, tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Bentuknya apa? Kita bangkit. Kita diadili dulu. Kita diubah dalam kemuliaan. Menjadi seperti kemuliaan Kristus yang sekarang. Nah, kita kan belum.
Banyak orang ngaku Kristen tapi hidupnya tidak beda dengan orang-orang luar. Ngakunya anak Allah tapi tinggal lakunya seperti anak setan. Ya kan? Apa betul itu dengan model begitu kita mengatakan saya sudah selamat, sekali selamat tetap selamat? Karena nyatanya tidak. Gitu. Makanya kita perlu hati-hati bahwa kita masih tetap melatih diri kita. Kembali kepada 1 Korintus 9 ayat 27 tadi. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Jadi nggak dibiarkan tubuhnya nggak dibiarkan, ya sudahlah, nggak usah gini gitu. Kok ribet amat kan keselamatan dari kasih karunia. Ini salah ngerti arti kasih karunia itu. Disangka kasih karunia itu adalah konsep hukum. Kamu berdosa, Allah sudah tidak peduli karena Yesus mati, maka dosamu tidak diperhitungkan, ya sudah, kamu berbuat apa saja, tidak jadi masalah. Malah ada teologi yang namanya hypergrace mengatakan, sudah kamu tidak usah minta ampun, udah nggak ada, Kristus sudah mati bagi kamu. Saya ingin tahu kalau nggak minta ampun, memang kita sudah tidak bisa berbuat dosa lagi. Ini ajaran yang keliru gitu loh. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri. Nah, kita merasa kita sudah hebat mengabarkan Injil, ternyata sampai di sana ditolak. Karena kita hidup dalam kejahatan. Hidup dikuasai oleh hawa nafsu. Keselamatan diberikan supaya kita bisa lepas dari hawa nafsu itu oleh kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita. Ya, jadi inilah katarsis. Katarsis itu pembersihan batin dari semua yang menajiskan. Apa sih yang menajiskan batin itu? Kita baca dalam Markus pasal 7 ayat 21 sampai 23. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat. Dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat. Terus? Percabulan. Terus? Pencurian. Terus? Pembunuhan. Terus? Perzinahan. Terus kan? Keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan. Nah itu ketika hati kita masih ada kita ada ini semua, kita masih najis. Gimana kita bisa mengatakan sekarang saya sudah tidak ada dosa, tidak usah ngaku dosa? Ini ajaran dari mana kayak begitu? Dan banyak orang ikut loh ya. Hati-hati, ini ajaran penyesatan ini. Dan Alkitab mengatakan kalau kita mau mengaku bahwa kita tidak ada dosa, kita menipu diri kita sendiri, kata Alkitab. 1 Yohanes 1 ayat 8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, tidak ada iri hati, tidak ada dengki, tidak ada hasut, tidak ada nafsu yang lain itu loh. Mungkin kita tidak membunuh secara fisik. Mungkin kita tidak mencuri secara fisik, tapi kita mengingini, kita menghendaki milik orang lain dan lain-lain, itu sudah berdosa, sudah sama dengan melakukan gitu kan. Bagaimana kita mengatakan kita tidak berdosa? Terus, maka jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam diri. Berarti kita membohongi Allah, membohongi sesama kita, membohongi diri kita sendiri. Makanya supaya kita tidak bohong, kita harus jujur dengan jalan apa? Mengaku dosa. Ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka dia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi pengampunan diberikan kalau kita mengaku. Dan penyucian diberikan setelah kita mengaku, kita meninggalkan dosa itu. Bukan hanya dengan secara intelektual, udah, aku sudah diselamatkan, sudah tidak mengaku dosa lagi. Ini ajaran apa? Ini ajaran intelektual, ajaran dalam buku, tidak sesuai dengan realita. Dan akhirnya orang ini tidak akan mengalami katarsis sama sekali. Karena dia akan tetap hidup dalam kenajisan, dalam kebohongan ini. Ya, makanya itu yang pertama, katarsis, pembersihan ini. Yang kedua,
fotisis, yaitu pencerahan. Dengan pikirannya diubahkan oleh kuasa Roh Kudus, tidak mengikuti polanya dunia ini. Coba kita baca di dalam Roma pasal yang ke-12, ayatnya yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Coba saya baca dalam bahasa aslinya. Dalam terjemahan ini maknanya kurang menggigit. Ke dan mi, jangan. Sischematizeste. Dari kata schema. Schema itu skema. Skema itu pola. Jangan menjadi sepola. Nah, dunia ini punya polanya sendiri. Kesombongan, ya toh, hawa nafsu. Ya, polanya dunia lah. Nah, kita dikatakan jangan menjadi sepola dengan dunia ini. Tetapi berubahlah, ya, ala metamorfuste. Nah, kata berubah itu dari kata metamorfuste yang kalau kita kenal dalam bahasa biasa menjadi metamorfos. Yang mengalami metamorfose itu apa, saudara-saudara? Yang mengalami metamorfose itu apa? Kupu-kupu, Romo. Kupu-kupu. Dari apa? Dari ulat yang bikin gatal, itu lambang orang berdosa, menjadi kepompong, yaitu orang yang mulai menghentikan hidup dosa itu dan mulai melatih dalam kesalehan, baru nanti akan berubah jadi kupu-kupu, mencapai kesucian melalui penerangan oleh Roh Kudus. Udah kedengaran? Udah. Jadi ayat yang saya baca tadi sudah ya tentang metamorfose tadi ya. Jadi di sini kita lihat kata misis, ini salah, ini ada n-nya di sini. Sischematizeste. Janganlah kamu menjadi satu skema, satu pola dengan dunia ini. Tetapi metamorfuste. Metamorfuste itu adalah dari kata metamorfose tadi. Jadi pertama kita seperti ulat, bikin gatal terhadap Allah karena dosa kita, gatal terhadap sesama kita karena banyak hal-hal yang membuat yang kita lakukan yang juga mengganggu orang lain, dan gatal terhadap diri sendiri karena kita tidak hidup dalam kekudusan. Lalu menjadi kepompong. Kita melatih, kita mengendalikan, kita menyalipkan semuanya tadi, baru nanti akan mendapat penerangan, pencerahan oleh Roh Kudus. Coba kita baca di dalam 2 Petrus 1 ayat 19. Dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Nah, bintang timur terbit bersinar dalam hati, itulah pencerahan. Dan kita harus memperhatikan. Nah, pencerahan itu hanya mungkin jikalau pikiran kita, budi kita dibersihkan dari kenajisan tadi. Sehingga setelah mendapat pencerahan ini, kita tak lagi hidup dalam dosa. Kita tak lagi hidup dalam kekotoran. Kita telah menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Coba kita baca di dalam Galatia pasal 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu. Ia telah menyalipkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Nah, orang yang sudah mendapatkan pencerahan inilah orang yang sudah dapat menyalipkan daging dan segala hawa nafsu.
Hidupnya tidak lagi dikontrol oleh hawa nafsu ini. Hidupnya tidak lagi didorong sana, didorong ke sini oleh hawa nafsunya. Tapi hidupnya hidup mendapatkan keteduhan batin yang dalam bahasa Yunani mendapatkan galini. Galini itu keteduhan. Dan mencapai hesychia. Itulah makanya dalam bahasa Yunani namanya ini disebut hesychasme. Karena kita menerima hesychia, keteduhan. Seperti ombak samudera yang teduh, tenang di dalam. Ketika orang sudah mendapatkan penyucian ini. Orang sudah mendapatkan pencerahan. Oleh karena itu menjadi orang Kristen Ortodoks terutama ya, ini bukan tergantung pada khotbah penting untuk mengajar, tapi pada akhirnya penerapan pada batin, penerapan pada diri itu lebih penting daripada sekedar khotbah. Apalagi kalau kita yang suka berkhotbah itu inginnya dipuji orang, ya tidak ada gunanya. Akhirnya tidak ada pengelolaan batin, pada akhirnya tidak mencapai tujuan daripada bagaimana dibentuknya batin kita ini supaya mengalami metamorfose tadi. Jadi dari fotisis, mengalami dari katarsis, pembersihan diri, fotisis yaitu pencerahan, dan dalam fotisis itu kita mencapai hesychia, ketenangan, atau galini, keteduhan batin. Ketika batin kita masih penuh dengan gejolak hawa nafsu, masih terombang-ambingkan oleh keinginan daging ke sana kemari, kita harus kembali ke bawah. Saya harus mulai mengalami katarsis. Nah, jikalau kita terus di dalam hidup ini mempraktekkan hidup doa yang sungguh-sungguh, doa puja Yesus, itulah yang merupakan cirinya gereja Ortodoks. Kita akhirnya mencapai enosis. Enosis itu artinya panunggalan, penyatuan dengan Allah. Inilah kalau orang Batian mengatakan manunggaling kawula Gusti itu. Penyatuan dengan Allah dalam Kristus oleh Roh Kudus. Dan kalau kita sudah mencapai itu, disitulah kita sudah pada ambang kekudusan. Sebab yang harus dicapai memang kekudusan. Kita dipanggil menjadi orang kudus. Ya, jadilah engkau kudus. Dan disitulah mulai orang akan mengalami pengalaman-pengalaman supranatural untuk melihat Allah dan lain-lain. Kita baca Matius pasal 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Nah, kalau Anda suci gimana? Ya Anda melihat. Nah, tujuan hidup kita, tujuan doa kita, tujuan puasa kita, ya pada akhirnya pembersihan batin untuk kita dapat melihat Allah ini. Berapa bisa orang mau melihat Allah? Kita melihat energinya, kita melihat terang tak tercipta itu. Tetapi hatinya memang harus dibersihkan. Kita baca lagi di dalam Ibrani 12 ayat 14 itu. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Kejarlah kekudusan. Terus? Sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Berarti itu tujuan kita menjadi orang Kristen. Mencapai kekudusan. Itulah sebabnya mengapa sih banyak sekali skandal-skandal sekarang. Orang melayani skandal ini, skandal itu, entah uang, entah wanita, entah apa. Mengapa? Karena yang diajarkan hanya pengetahuan secara intelektual saja. Yang diajarkan hanya pengetahuan secara akademis dan secara intelektual, bukan menyangkut pembersihan batin. Dan ajaran seperti yang kita ajarkan itu tidak akan kita jumpai di mana-mana, saudara itu. Karena itu memang khas ajaran Ortodoks. Tidak akan dikenal kata-kata katarsis, kata-kata enosis, itu semua tidak akan dikenal. Itu ajaran Ortodoks. Gereja Ortodoks mengajar kita untuk kita mencapai kekudusan itu. Kita dipanggil menjadi orang kudus. Bukan yang sekedar orang baik. Kita baca 1 Korintus 1 ayat 2.
kepada jemaat Allah di Korintus, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus, terus, dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. bukan saja dikuduskan secara posisi, tapi kita juga dipanggil menjadi orang-orang kudus. Panggilan kita ke sana. Menjadi orang baik, menjadi orang menyenangkan, menjadi orang dermawan, menjadi orang ramah. Belum tentu orang kudus. Orang ateis pun bisa melakukan itu. Jadi panggilan kita tidak sekedar jadi orang Kristen yang baik, yang ramah, yang murah hati, yang bukan itu. Kita dipanggil menjadi orang kudus. Kalau orang kudus pasti baik. Kalau kudus pasti menyenangkan. Orang bermoral belum tentu orang kudus. Makanya kita tidak mengatakan Sang Buddha itu orang kudus dalam kacamata Kristen, biarpun dia sangat bermoral. Ya, nah kita dipanggil di sini. Akhirnya kita mencapai enosis. Dan kalau kita tetap tinggal dalam pengalaman menyatu dengan Allah ini, disitulah kita akhirnya mencapai teosis. Itu puncak tertinggi, yaitu menjadi seperti Allah. Jadilah tingkatan tadi, saudara ingat ya. Katarsis, dimulai dengan pertobatan, mengalahkan hawa nafsu. Lalu, fotisis, kita mendapat pencerahan dari Roh Kudus. Lalu, di situ kita mengalami galini, keteduhan. Di situ kita mengalami hesikasme, damai sejahtera yang melampaui segala akal itu. Dan akhirnya kita mencapai enosis, penyatuan dengan Allah. Di situ kita pada tingkat kita dapat melihat sinar tak tercipta itu. Seperti yang banyak dilihat oleh orang-orang kudus kita, Serafim dari Sarov dan yang lain-lain. Dan akhirnya kita akan mencapai teosis. Itulah tingkatan-tingkatan kerohanian yang harus kita lakukan. Itulah tujuan kita hidup sebagai orang ortodoks. Makanya karena Paulus mengatakan, aku bukan lari tanpa arah, aku tidak meninjau tanpa tujuan. Tanpa apa tadi? Kita baca dari 1 Korintus 9:27 tadi. 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Ya, tanpa tujuan. Kita punya tujuan jelas. Tujuan akhirnya mencapai teosis. Itu tujuan kita. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Nah, kita tidak sembarangan memukul. Ada targetnya. Mengapa saya begini? Untuk mencapai ini, untuk mencapai ini. Langkah-langkah yang harus kita lewati untuk menghidupi rahmat Roh Kudus di dalam diri kita. Ya. Nah, kalau kita hidup ini, menjalankan ini, maka itu makin tinggi dan bagaimana terjadinya tidak diketahui oleh kita. Karena akan otomatis terjadi, karena itu Roh Kudus yang bekerja dalam kita. Ya, dikatakan dalam Markus 4 ayat yang ke-27 tadi. Ayat 28 dari Markus 4, bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Artinya itu akan sendirinya. Kalau kita hidup di dalam langkah-langkah yang diajarkan oleh para bapak suci dalam gereja. Bumi hati ini akan membuahkan apa itu? Mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, gitu. Tangkainya itu apa? Yaitu mulai pengudusan itu mulai berjalan. Lalu bulirnya, lalu dia mengalami penyucian tadi, pencerahan tadi. Kemudian bulir-bulir yang penuh isinya dalam bulir itu. Dan itulah kita mencapai enosis dan teosis. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Disabit dari mana? Taruh di gudang. Itulah kerajaan Allah. Musim menuai tiba. Kapan musim menuai? Yaitu kalau Kristus datang pada hari penghadilan, pada para hari penghadilan akhir. Untuk itulah sekarang memang saya selalu berulang-ulang mengatakan hanya orang yang serius ingin menjadi orang ortodoks. Sebab ortodoks itu menuntut keseriusan, menuntut batin. Batin yang dikelola, batin yang dibersihkan, hati yang disucikan, itu tuntutan dari iman ortodoks.
Bukan hanya sekedar pengetahuan secara intelek, pengetahuan secara otak saja. Enggak. Ya, saya kira saudara itulah yang dapat kita pelajari untuk malam ini dari Markus pasal 4 ayatnya yang ke-26 sampai 29. Kita akan lanjutkan lagi pelajaran kita hari Rabu mendatang. Tuhan memberkati. Kristus anesti. Alitos anesti. Alitos anesti. Kristus telah bangkit. Benar dia telah bangkit. Kasih Romo.